Oke sobat ngelamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film horor Indonesia yang rilis pada tahun 2024 yang diambil dari sebuah kisah nyata yang viral di media sosial yang menceritakan tentang seorang buruh pabrik yang hampir saja menjadi tumbal di perusahaannya untuk meningkatkan pendapatan perusahaannya. Film ini juga menjadi salah satu film horor terseram di tahun 2024. Oke sobat ngelamun, tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke videonya. Hutang Nyawa tahun 2024. Film dibuka dengan sekelompok orang yang sedang melakukan ritual penumbalan seorang anak gadis. Kemudian film akan berfokus tentang kehidupan seorang perempuan bernama Erwina. Pada saat itu Erwina sedang membersihkan kamar mandinya, di mana tiba-tiba sekelompok lintah mendatangi kamar mandi tersebut. Apakah yang sebenarnya terjadi? Lalu kemudian scene berpindah kepada Amak yang sedang menutup cermin meja riasnya. Linu. Kemudian datanglah Erwina ke kamar Amak. Di sana ia menceritakan keanehan-keanehan yang dirasakannya di rumah itu. Ya Bu, please. Dan ternyata di sini Erwina sudah memiliki anak yang bernama Jody. Di mana ketika Erwina sedang masak, Jody menceritakan temannya yang pergi berlibur. Di mana Erwina juga tinggal bersama kakaknya yang bernama Rian. Di mana Rian ini adalah seorang pria yang gemar untuk berjudi dan sering sekali membuat hutang kepada rentenir-rentenir di daerah sekitar. Woi, Rian aja. Kamu yang punya uang. Pada saat itu seperti biasa Erwina harus keluar rumah dengan menggunakan pintu belakang. Di mana sering sekali banyak rentenir yang menagih ke rumahnya untuk menagih hutang Rian. Setelah Erwina dan Jody berhasil keluar rumah, tak lupa Erwina memasang sebuah iklan untuk menjual rumahnya. Kemudian scene memperlihatkan seorang pria berpakaian koboi melihat iklan tersebut. Lalu di sini kita diperlihatkan Erwina bekerja di sebuah pabrik kerupuk, di mana Jody selalu dibawa ke tempat kerjanya itu. Dan kebetulan hari itu adalah hari gajian Erwina. Kok cuma segini, Pak? Ingin hati Erwina untuk kasbon lagi di perusahaan, dikarenakan hutangnya masih menumpuk, pengajuan Erwina pun ditolak. Kemudian Erwina pun bekerja seperti biasanya. Lalu Jody di sini meminta ibunya untuk bermain bersamanya. Namun permintaannya pun ditolak oleh Erwina dikarenakan ia sedang sibuk untuk bekerja. Dengan rasa kesal, Jody pun kemudian meninggalkan Erwina. Tanpa Erwina sadari, Jody malah masuk ke ruang penggorengan dan yang terjadi... Akibat kejadian tersebut, Jody pun harus dirawat di rumah sakit. Dan biaya rumah sakit Jody pun tidak sedikit, kisaran 15 jutaan. Makin puyeng aja tuh kepala Erwina. Udah mah puyeng mikirin biaya, ditambah lagi mendengar telepon Hendra yang akan meminjam uang kepada temannya untuk berjudi. Tadi diteleponin kemana aja? Nggak respon. Di mana di tengah pertengkaran mereka tiba-tiba handphone pun berdering. Tak lama dari itu telepon rumah pun ikut berdering. Seakan-akan sedang terjadi hal aneh di rumah tersebut hingga setelah itu pun Ama menjadi terbangun dari tidurnya. Di tengah-tengah kebingungan mereka tiba-tiba datang Om Dar yang berpakaian koboi yang kita lihat di awal scene tadi. Kemudian Om Dar pun mengaku bahwa ia sangat dekat dengan ayahnya Erwina dan ia pun sering ke rumah Erwina ketika Erwina masih kecil. Dan Om Dar juga mengaku sebagai rekan bisnis ayahnya Erwina. Di sini Erwina menanyakan perihal keberadaan ayahnya kepada Om Dar. Bukannya menjawab pertanyaan tersebut, Om Dar pun malah mengalihkan pembicaraan dengan memberikan brosur rumah yang Erwina tempel tadi siang. Ambil, Win, biar utang kita cepat lunas. Utang kita. Bukannya Rian yang harusnya bekerja, ibunya malah memutuskan Erwina yang akan bekerja ikut dengan Om Dar. Kemudian hari keberangkatan Erwina pun tiba. Di sini hal aneh pun terjadi. Bukannya dibawa ke sebuah kawasan industri, Erwina malah dibawa ke tengah-tengah hutan sawit. Di mana di sana terdapat sebuah pabrik tua yang memproduksi batik. Di mana kemudian Erwina pun diperkenalkan dengan Ilyasa, di mana ia adalah seorang manajer di pabrik tersebut. Dan seperti biasa Erwina pun diajak jalan-jalan mengelilingi pabrik tersebut. Dan
Pak Ilyasa pun memberitahukan bahwa ayahnya Erwina adalah salah satu pendiri dari pabrik tersebut. Namun tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba ayahnya Erwina memutuskan untuk pergi dari pabrik tersebut. Apakah yang sebenarnya terjadi terhadap nasib ayahnya Erwina? Semua pekerja wajib mengumpulkan HP-nya kalau ingin kerja di sini. Di pabrik tersebut, Erwina pun mendapatkan sebuah mes yang berisi buruh-buruh pabrik lainnya. Ketika ia memasuki kamar mesnya, ia pun melihat Mbak Iren yang sedang menangis. Setelah itu, Erwina pun memutuskan untuk membersihkan badannya terlebih dahulu. Dimana ketika ia di kamar mandi, hal aneh pun mulai terjadi. Tanpa Erwina sadari, ia sedang diawasi oleh hantu-hantu penunggu tempat tersebut. Kemudian hari pertama Erwina bekerja pun tiba, di mana ia diberikan seragam oleh Tri. Namun ketika Erwina menanyakan perihal Mbak Iren, Tri pun pergi begitu saja. Kemudian Erwina dan Tri pun memasuki area pabrik, di mana di pabrik tersebut ada sebuah aturan. Ketika mendengar lagu seperti lagu Sinden Jawa, seluruh karyawan harus meninggalkan pabrik tersebut. Dan tak lama dari itu, Pak Ilyasa memberitahukan bahwa salah satu karyawan terbaik di pabrik ini akan dimutasi ke sebuah pabrik baru di Kebumen. Dan hal tersebut membuat seluruh karyawan bersaing untuk mendapatkan posisi tersebut, dikarenakan akan diberi bonus yang akan dijanjikan. Kemudian waktu memasuki jam-jam pulang bekerja, di mana di sini Erwina sedikit telat dikarenakan ia masih baru, dan tanpa ia sadari pintu di belakangnya terbuka. Kalau aku jadi kamu sih aku nggak akan ke sana ya. Di tengah malamnya, Erwina terbangun dan hendak akan mengambil air minum. Namun di sini keanehan pun mulai terjadi, di mana air minum yang tadinya bening putih tiba-tiba menjadi merah hingga kemudian di keesokan harinya, penghitungan jumlah hasil kerja karyawan pun dimulai. Di mana pada saat itu Tri takut ketahuan dikarenakan mendapat bantuan dari Erwina. Kamu kerja hampir gila, tapi aku butuh bonus tambahan itu, Tri. Setelah meyakinkan Tri, hari demi hari Erwina pun selalu membantu hasil dari Tri. Namun sepulangnya bekerja, Tri merasa insecure karena ia takut tidak bisa memenuhi keinginan Erwina. Pada malam harinya dengan berani Erwina pun melanggar salah satu peraturan di PT tersebut, di mana tidak ada karyawan yang diperbolehkan lembur. Namun keanehan pun mulai menghantui Erwina. Akibat kejadian tersebut, Erwina pun hampir ketahuan oleh pihak keamanan di PT. Masih basah. Ada orang di dalam. Coba cari. Akibat Erwina yang panik, ia pun tidak sadar bersembunyi di ruangan Pak Ilyasa. Lalu di sana Erwina pun dengan tidak sengaja menemukan daftar-daftar nama karyawan yang entah apa maksudnya. Bukan cuma itu juga, Erwina pula menemukan foto ayahnya bersama Pak Ilyasa. Pun di sini Erwina mendapatkan gangguan gaib dari hantu Iren. Hingga yang terjadi, Erwina ketakutan ketika melihat kondisi Iren yang sangat mengenaskan. Ditambah lagi Iren berjalan mendekatinya seakan-akan akan menyerang Erwina. Namun dengan anehnya tiba-tiba Erwina terbangun di kamarnya. Dan tanpa Erwina sadari, beberapa lintah pun sudah merayap di kakinya. Dan dengan sigap Tri pun langsung menaburkan garam. Namun tanpa Tri sadari, beberapa lintah juga memenuhi plafon pintu kamarnya hingga dari kejadian tersebut Tri pun dibuat kesal oleh Erwina karena ia tidak sigap menolongnya. Dan hari pengumuman karyawan terbaik dan yang akan dipilih untuk mutasi telah tiba. Pekerja terpilih adalah Tri. Dan pada saat itu pula Erwina pun mendapatkan bonus sebagai karyawan terbaik. Namun Inilah contoh yang baik di peraturan yo.
Setelah penghargaan tersebut, Erwina pun dipanggil oleh Awang, di mana mereka berdua pun saling berkenalan. Di mana Awang pun menjelaskan perihal temannya yang terpilih untuk dimutasi namun sampai sekarang tidak kembali lagi. Kemudian Erwina pun bercerita tentang anaknya Jody yang sekarang dirawat di rumah sakit. Kemudian pada malam harinya di mes, Tri pun bersikap sangat aneh. Di mana Tri mencabuti semua gigi gerahamnya dengan secara manual. Melihat kejadian tersebut, Erwina pun langsung menyusul Tri ke kamar mandi hingga yang terjadi, Tri pun menangis dan Erwina pun semakin panik dibuatnya. Keadaan pun semakin aneh di mana Tri berjalan keluar tanpa menghiraukan keberadaan Erwina. Dan dari kejadian tersebut, Erwina pun memutuskan untuk mengikuti Tri, di mana Tri berjalan menuju pabrik. Kemudian dari arah belakang, Erwina pun ditarik oleh Awang. Sebelum Tri, ada teman aku juga kepilih. Katanya dimutasi ke pabrik. Dan yap, di sana Tri dihampiri oleh beberapa pengikut Mbok Room. Dikarenakan gak kepo gak horor, Erwina pun mengikuti kepergian Tri ke dalam hutan. Boleh ke pabrik lagi aja yuk. Nggak bisa, kita harus cari Tri. Di tengah hutan, Erwina pun kehilangan jejak dari Tri, namun sosok dari ayahnya menunjukkan jalannya. Kemudian di mana di sana Mbok Room dan pengikutnya sedang melakukan ritual. Di mana di dalam ritual kali ini mereka semua akan menumbalkan Tri. Namun di sini keanehan pun terjadi di mana ibunya Erwina pun membacakan sebuah mantra. Apakah hubungan sebenarnya ibunya Erwina dengan sekte tersebut? Kita tonton terlebih dahulu ya sobat ngelamun. Di mana persembunyian Awang beserta Erwina pun ketahuan. Di mana Awang pun berhasil ditangkap oleh sekte tersebut dan dibawa. Sementara Erwina seperti terkena genjutsu, di mana tiba-tiba Erwina tersadar di sebuah meja makan, di mana di sana sudah terdapat Rian, Jody beserta amaknya. Ibu jahat. Ibu nggak sayang Jody. Di mana ibunya bertingkah sangat aneh, di mana ibunya menyuruh Erwina untuk kembali dan dijadikan tumbal persembahan. Erwina yang mendengar hal tersebut pun langsung menyerang ibunya, di mana di dunia nyata ternyata Erwina sudah membunuh Mbok Room. Kemudian dalam keadaan panik, Erwina pun langsung kembali ke mesnya. Namun di sana Erwina pun dihampiri oleh Tri. Di tengah-tengah sekaratnya, Tri pun berkata, namun dari arah belakang Erwina pun mendapatkan pukulan dari seseorang misterius. Di mana ketika tersadar Erwina pun sudah di ruangan Pak Ilyasa. Dan di sini Pak Ilyasa mencoba untuk menutupi kematian dari Tri. Kemudian ketika Pak Ilyasa akan memberikan titipan dari Tri, Erwina pun melihat bekas sayatan di tangan Pak Ilyasa. Dan seketika itu pun Pak Ilyasa langsung menyerang Erwina. Di mana Erwina pun berjuang keras untuk melawan Pak Ilyasa. Dan Erwina pun berhasil melukai mata kanan dari Pak Ilyasa. Kemudian tak lama dari itu, muncullah hantu sosok Tri dari balik cermin. Kemudian Pak Ilyasa pun ditarik masuk ke dalam cermin tersebut. Kemudian terlihat dari luar beberapa pengikut sekte tersebut pun mulai mendekati keberadaan dari Erwina. Kemudian akibat panik, Erwina pun memasuki pintu terlarang yang kita lihat di awal scene tadi. Dan di ruangan tersebut Erwina pun bertemu dengan Awang. Setelah itu pun Erwina pun diajak oleh Awang memasuki ruangan selanjutnya, di mana ruangan tersebut ialah ruangan penjara dan di sana terdapat temannya Awang yang dikatakan menghilang di awal scene tadi. Kemudian keanehan pun mulai terjadi di mana Awang tiba-tiba menyetel lagu tersebut. Kemudian ketika Erwina melihat Awang dari cermin, ia pun melihat sekilas sosok yang dipuja-puja oleh sekte tersebut. Dan ternyata di sini Awang juga merupakan salah satu pemuja iblis tersebut. Sentak Erwina pun langsung menyerang Awang dengan cara membabi buta. Kemudian Erwina pun diperlihatkan detik-detik kematian dari ayahnya. Dan tak hanya itu, ia pun diperlihatkan asal mula perjanjian keluarganya dengan iblis tersebut. Di mana pada saat itu omset dari pabrik batik ayahnya pun menurun.
Namun keluarganya malah mengambil jalan pintas dengan cara bersekutu dengan iblis. Aku nggak bisa hidup susah lagi. Dan bahkan akan menjadikan Erwina kecil sebagai tumbal pertamanya. Namun di sini malah ayahnya yang terbunuh, yang menjadikannya sebagai tumbal pertama dari pabrik batik tersebut. Kemudian scene berpindah lagi kepada Erwina yang sudah terikat dan akan dijadikan tumbal oleh makhluk tersebut. Dan di sini Erwina pun mencoba untuk meloloskan diri dari makhluk tersebut. Dan hingga Erwina pun berhasil meloloskan diri. Namun Erwina pun malah tersasar di sebuah ruangan dan mendapatkan petunjuk dari hantu ayahnya. Dan di ruangan tersebut berisi mayat-mayat dari korban pesugihan keluarganya Erwina. Lalu kemudian di sana Erwina pun melihat cermin yang mengurung Sukma ayahnya beserta korban lainnya. Lalu Erwina pun mempunyai sebuah ide untuk melawan makhluk tersebut dengan cara menghancurkan kaca yang ada di depannya. Seperti punya kakek Bunshin, Erwina pun dibawa kembali ke tempat ritual sebelumnya. Kemudian pertempuran antara Awang dan Erwina pun terjadi. Namun tiba-tiba Awang berubah menjadi Jody hingga kemudian Erwina pun mempunyai sebuah cara dengan cara menyakiti tubuhnya sendiri, di mana makhluk tersebut menginginkan raganya Erwina. Dan ketika Erwina merasakan kesakitan, makhluk itu pun akan merasakan kesakitan. Namun ketika cermin itu pecah, seketika luka yang ada di badan Erwina pun sembuh. Dan akhirnya Erwina pun berhasil menemukan ayahnya walaupun hanya sekejap saja. Kemudian setelah kejadian itu semua, Erwina pun memutuskan untuk pulang dan membuka semua cermin yang ada di rumahnya. Kemudian tak lupa ia pun membuka cermin yang ada di kamar ibunya. Namun di sini ibunya merasa kesakitan ketika Erwina membuka cermin tersebut. Dan akhirnya Erwina pun berhasil bertemu kembali dengan Jody asli. Hingga Erwina pun memutuskan untuk hidup berdua dengan Jody. Sementara itu ternyata Erwina telah memanipulasi kematian dari ibunya sendiri. Kemudian film pun ditutup dengan Om Dar yang sedang mencari tumbal untuk pabrik barunya. Bagaimana sobat ngelamun, filmnya sangat menyeramkan sekali bukan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah hati-hati dalam mencari pekerjaan. Tambah lagi sekarang banyak pekerja Indonesia yang dijadikan sebagai human trafficking di Kamboja ya guys ya. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai kalian menjadi korban selanjutnya. Oke sobat ngelamun, jika kalian suka konten seperti ini jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe ya guys ya. Bye bye.